Halo teman-teman semuanya, selamat sore, selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama namanya Handoko Hendroyono, teman lama banget, teman baik. Nah, beliau ini profesinya nih macem-macem dan evolving ya, selalu selalu datang dengan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi tidak pernah tetap di satu event satu profesi. Jadi selalu tapi pada dasarnya dia adalah creative worker. Jadi pekerja kreatif yang punya creative thinking yang sangat-sangat progresif. Oke. Okay. Nanti nah, orangnya udah langsung dadah. Oke, saya undang beliau. Oke, lu gue gitu loh. Jadi nggak apa-apa nanti kita kadang-kadang lu gue. Kalau dipanggil Mas, ntar dia protes. Takut sangkanya lebih tua. Padahal gitu deh. Oke. Halo, 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 halo. udah Selamat sore. diperkenalkan kayaknya. Ya, gue udah sedikit gosip barusan. Gimana, apa kabar, Bi? Baik, baik, baik. Lu di Blok M, M Blok, Gua lah di rumah. Kita work rumah. from home. Udah Oke, bosen di oke. rumah, jadi Oh ya. Ya. Oke, oke. Thank you ya, udah mau datang ya, mau thank you sharing. juga. Gue tadi bilang, ini sebelum masuk ke topik kita ya, gue tadi bilang bahwa memperkenalkan lu selalu evolving profesinya gitu ya, dan pemikirannya jadi pada dasarnya lu tuh creative worker gitu ya, yang punya gagasan-gagasan yang progresif, gue bilang gitu. Itu benar nggak sih? Padahal, padahal cuma survival aja sih. Kepepet. Kepepet. Kepepet iya. Kemarin kemarin tuh Uti, tahu Uti kan ya, dia kan Ya, ngobrol juga di sini. Dia bilang orang kreatif itu justru pada saat sulit, pada saat kepepet itu akan semakin kreatif, dia bilang gitu. Nah, bener. kalau orang-orang yang nggak kreatif, dia bilang gini. Ini nih kalau Uti dengar mungkin dikoreksi, tapi nggak apa-apa. Kalau orang-orang nggak kreatif, dia tuh justru keluarnya itu komplain, Nah, negatif. Terus keluar aja, misalnya di WA, grup lah, di sosmed, segala macam. Karena dia nggak tahu bagaimana merespons terhadap krisis, gitu loh. ya, Tapi ya, orang kreatif, dia bilang pasti akan bikin sesuatu, akan menciptakan sesuatu, gitu loh. Itu, ya, ya. jadi jadi mengklaim diri gue jadi kreatif deh, karena nggak mau dibilang negatif. Daripada dibilang negatif, Kan gitu. complaining is silly katanya kan. Ada yang bilang complaining is silly. Ah, Oh, iya kan? siapa yang ngomong gitu? Kalau nggak salah Stefan Saikmaster, kita pernah ketemu kan waktu itu. Oh, iya, 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 iya. Complaining is Oke. complaining is silly, either apa namanya, ya melakukan sesuatu aja gitu. Iya, 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 emang benar. Emang itu gue setuju banget. Menurut gue komplain itu, ya mungkin kita pernah, ya komplain wajar lah ya, manusiawi Ya, ya. ya. Tapi kalau udah menjadi karakter, itu nah itu yang bikin kesel. Jadi kayaknya kalau udah komplain, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi nggak produktif. Ya, Iya kan? ya. Oke. Ini gue sebelum kita oke. Sebelum lu cerita mengenai diri lu, pekerjaannya lu ngapain aja segala macam ya. Gua mau menyapa teman-teman dulu nih. Oke. Ya. Wow, udah ada 12. Gua sapa satu-satu deh. Oke, ada Pak Sony. Thank you Pak udah datang. Oh, ada Budi Pradono. Wow. Ada Aduh. Claudina Oskaria, ada Ayudiah Natalia. Yes, yes. Kill. Oke. Ada Fab Cafe KL. Benu. Rofifa. Oke. Muhammad Rofif. Lucky Art Tembaga. Oke. Ada T-Pikti. Oke. Main Provokator. Oke. Kemudian ada Ahmadi. Dan Najah Fauzi Haryanto. Dani Benedictus. Oke. Kayaknya udah tuh. Thank you. Udah mampir ke sini. Ada yang nyapa lu tuh kok. Oke. Ya. Halo Mas Oke. Naja. Mas Naja. Mas Naja Ya. kayaknya. Oke. Oke. Boleh ceritain lu tuh sekarang ngapain? What do you do? Eh, Kalau sekarang apa namanya? Ya, yang lagi sibuk-sibuknya kan pasti kebun ide, M Block,
Ya. dan filosofi kopi ya. Filosofi kopi sekarang udah di handle sama CEO-nya Rio Dewanto, ada Angga, ada Ciko. Kalau gue sendiri sangat intens dengan M-Block Oke. dan Kebun Ide. Tapi di luar itu sebenarnya kegiatan sehari-hari juga sangat concern banget terhadap placemaking ya, terhadap placemaking, dan memang kita ada rencana untuk buka di kota-kota lain. Dan sebenarnya kalau mau jujur sih, kalau kembali ke tadi bahasan pertama sih, melanjutkan komplain tadi sih. Sebenarnya komplain tapi dalam arti Positif. ya, positif, disalurkan dalam kegemesannya disalurkan dalam bentuk kreativitas gitu. Jadi Oke, kok sorry. sejujurnya sih walaupun work from home tetap sibuk sih. Oke, kok sorry, lu katanya suaranya kecil. Oh gitu. Ada yang Kurang maju. mungkin volumenya. Oke. Ya. Oke, udah mulai gede. Kalau gue sih Gede. oke. Oke. Ya. Tadi ada yang ngomong. Ya. Oke, jadi lu komplainnya dikeluarkan dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk Ya. project. Oke, Ya. oke. Terus. Ya, intinya mungkin kalau dikasih contoh, mungkin komplain terhadap ini kok UKM nggak dapat ruang yang baik, atau katakanlah sistem katakanlah dalam tanda petik akademi atau training yang dilakukan ke orang-orang kreatif kok kurang baik segala macam ya, kok kayak tersumbat segala macam ya, kita bikin platform Bikin aja atau sendiri. bikin platform, atau dengan kolaborasi kita mencari jalan keluar gitu. Basically sih itu. Jadi dan itu memberikan konsekuensi bahwa memang harus membuka networking sebanyak-banyaknya. Mungkin Lutfi tahu dulu kayaknya sebel juga sama gue yang pecicilan ke sana kemari segala macam. Tapi ini dalam rangka memang mungkin tetap polanya pecicilan networking sana sini, dan selalu nyari solusi dari kegemesan yang ada sih. Kurang lebih itu. Cukup jelas suaranya? Oh, iya, jelas. Oke, jadi ini udah masuk topik nih kayaknya. Gue tadinya padahal minta lu cuma perkenalan doang. Tapi nggak apa-apa. Oke. It's okay. Jadi tadi selalu kalau ngobrol sama lu selalu ada keywords yang nggak pernah absen, yaitu kolaborasi, networking, kemudian, nah yang tadi tuh yang di judul yang topik kita itu ada solidaritas ya. Nah itu keyword baru yang gue dengar dari lo. Nah sebelumnya selalu yang kolaborasi sama networking ya. Nah oke, boleh jelaskan apa yang lo maksud solidaritas dan kolaborasi? Oke. Sekarang ini kan ya sebelum ada COVID juga sih, bahwa dalam konteks brand katakanlah itu semakin kita harus konsentrasi di katakanlah lingkaran yang paling kecil gitu ya, which is itu komunitas atau lingkungan kita sendiri, atau mungkin tetangga kita segala macam. Itu menjadi sangat penting. Gue perhatiin misalnya kalau ngomong brand itu, misalnya yang sukses dulu Kopi Tuku ya, dia konsentrasinya di tetangga. Terus sekarang Leo juga kemarin ngobrol, dia justru bikin bakmi juga di lingkungan tetangganya dia, dan sukses gitu. Dan itu sebenarnya potret dari bahwa kita memang harus membangun solidaritas dari hal yang terkecil gitu. Nah itu menjadi penting, apalagi dengan COVID ini, kita kayaknya mendingan nggak usah muluk-muluk ya, kita di lokalitas yang kita bangun gitu. Jadi itu menjadikan solidaritas menjadi sangat penting gitu, karena solidaritas itu menjadi energi bersama untuk kita maju gitu ya. Artinya kalau mungkin diterjemahkan juga, mungkin partisipasi publik secara bareng-bareng, kita bangun bareng-bareng gitu, kayak misalnya dengan arsitek, dengan desainer, dengan siapapun ya, orang film gitu, content creator gitu. Jadi dasarnya adalah solidaritas gitu. Oke, yang dimaksud dengan solidaritas itu apakah maksudnya membantu sesama, ataukah bekerja sama, atau apa maksudnya? Apa bedanya apa dengan kolaborasi? Kalau solidaritas harusnya ada problem solvingnya lebih
kental ya. Jadi kan sekarang kan kita sering dengar juga misalnya architect for humanity gitu ya, atau misalnya interior for humanity segala macam. Jadi itu memang sesuatu yang trennya semakin ke sana. Jadi solidaritas pasti ada purpose sosialnya gitu. Dan gue sih terus terang juga sangat belajar dari seorang Glenn Fredly gitu ya. Kita kehilangan Glenn gitu. Dia itu sering banget melibatkan gue di hal-hal yang sifatnya sangat solidaritas gitu. Tiba-tiba dia ngajak, Mas yuk ketemu misalnya Greenpeace gitu ya, atau ketemu apa namanya pejuang-pejuang HAM gitu. Dalam hati gue, ini Glenn ini ngapain sih kok sampai ngurusin hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau dicari-cari sih sebenarnya musisi dunia juga melakukan itu ya. Solidaritas itu menjadi sesuatu yang bukan gimmick gitu ya. Ketika kita tahu lah kayak DiCaprio atau siapa yang kemarin yang main apa namanya aduh lupa namanya siapa, Matt Damon gitu-gitu kan, pergi ke sini terus dia melakukan kegiatan sosial. Jadi solidaritas itu semua orang. Hampir bintang papan atas Hollywood dia punya satu cause yang dia perjuangkan ya. Betul. Kayak Leonardo. Betul. Dan gue yakin itu bukan gimmick. Gue yakin banget itu bukan gimmick. Oke. Ya, nah terus tadi jadi keywordnya adalah solidaritas, kolaborasi, networking. Oke. Itu ya. Itu formulanya itu. Gitu, dan kita memulainya di lingkungan yang terkecil, misalnya lingkungan komunitas tetangga gitu ya maksudnya ya. Oke. Contohnya tadi disebutkan tuku ya, kopi tuku. Betul. Oke. Apa yang bisa dipelajari dari kopi tuku? Kopi tuku itu kan suksesnya ketika dia jualan si siapa Iyo jualan kopi dengan paket misalnya yang tinggal di daerah Cipete dapat diskon yang cukup besar dan mendapat perhatian lebih gitu kan. Itu hal yang sangat sederhana, tapi itu justru meaningful karena ya dia harus memperhatikan lingkungannya dulu gitu. Dan sama seperti yang Leo lakukan. Dan gue yakin sebenarnya dengan misalnya kejadian apa namanya katakanlah COVID segala macam, brand-brand yang kuat ketika dia akan kuat ketika dia justru merhatiin sesuatu yang terdekat gitu. Jadi nggak dengan serta-merta harus ngomong, wah kita buka di sini, buka di sana, ini segala macam ekspansif gitu. Jadi ekspansif itu udah bukan menjadi sesuatu yang seksi gitu. Harus dipikirkan ulang gitu. Menjadi ekspansif itu bisa rapuh gitulah, kasarnya gitu. Itu yang gue yakini, bisa salah ya. Berarti apa namanya do good kan another keyword yang lu selalu bilang juga do good gitu ya. Company atau brand-brand itu harus melakukan do good program atau activities gitu ya supaya apa namanya ada meaning buat buat marketnya gitu atau buat lingkungannya gitu. Ya begitu. Jadi sekarang nih semua brand atau apapun itu kafe ataukah itu consumer goods segala macam itu udah kayak bukan suatu option lagi ya. Itu harus melakukan do good gitu ya kok. Iya, sebenarnya iya, tapi kalau kita jeli nggak semuanya gampang melakukan. Kayak misalnya justru ini sebenarnya mendorong brand-brand kecil sih. Kalau brand-brand besar dengan katakanlah pola yang sangat ya bisa disebut kapitalistik, udah sangat terlalu besar, komoditi segala macam, dia agak kerepotan juga melakukan hal-hal yang sifatnya do good atau solidaritas. Mungkin dia bisa melakukan dalam bentuk CSR, dalam bentuk apa namanya katakanlah fabrikasi gitu. Dan ini sebenarnya kesempatan kita sebagai personal branding atau brand-brand yang kecil itu ya jadi aktivis gitu. Jadi kayak misalnya contoh ya Irfan Helmi itu ya dia aktivis. Gimana dia misalnya mengembangkan Pipiltin sama kakaknya, terus dia apa namanya membantu apa namanya habitat burung di Papua dan akhirnya dia diakui oleh dunia gitu, dan akhirnya ratu dan apa pangeran Belanda datang ke Pipiltin gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang membuktikan bahwa
being small, kalau dia meaningful, dia akan cepat sekali dapat apa namanya exposure atau dapat apa namanya apresiasi dari dunia yang tidak terbatas ini gitu. Nah itu sebenarnya kesempatan kita sih untuk do good dalam arti sebenarnya gitu. Oke, jadi kalau kan biasanya kayak aktivis-aktivis itu ya, mereka bergerak, bekerja dalam sunyi gitu kan ya. Abis itu setelah apa menghasilkan, kemudian barulah orang terekspos, orang melihat segala macam, akhirnya menjadi dia mulai ya meluas gitu ya, itunya apa influence-nya. Nah, sementara kalau brand-brand besar itu kayaknya belum apa-apa udah gede duluan gitu ya, di media dikencengin segala macam kayak gitu. Itu itu oke. Apakah karena kalau misalnya aktivis-aktivis itu atau brand-brand kecil itu pada saat melakukannya karena mereka memang they really mean it gitu loh. Yeah. Jadi ada authenticity, itu another keyword yang lu selalu bilang juga, authentic gitu kan. Yeah. Karena ini harus authentic nih. Sementara kalau brand-brand besar nih, ala lu jualan nih, ala lu gimmick nih gitu loh. Ya nggak? Gimana? Ini kebetulan mungkin ada orang-orang yang dari brand besar. Nggak apa-apa. Oke. Terus? Kayaknya kita terlalu serius nih ngomongnya ya. Nggak. Ya memang jangan lupa juga bahwa brand besar itu satu dia pintar, kedua diisi oleh orang-orang pintar gitu, lulusan terbaik. Sorry, satu apa? Dan juga punya modal. Satu apa? Brand-brand besar. Yang mesti kita ingat, brand-brand besar itu diisi oleh orang-orang yang pintar, lulusan yang terbaik, dan kedua punya kapital gitu. Jadi sebenarnya gamenya hampir sama. Yang small kayak kita ini juga belum tentu sepintar, of course nggak sepintar mereka gitu kan. Tapi mungkin punya modalnya kejujuran lah kasarnya gitu ya. Authenticity mungkin punya gitu. Tapi kan juga nggak punya luxury itu gitu. Jadi sebenarnya hampir sama sih, peluangnya hampir sama. Jadi yang besar pun juga bisa berubah untuk menjadi untuk being authentic juga. Jadi sebenarnya banyak sih teman-teman kita yang brand-brand besar bisa melakukan membangun kembali authenticity-nya. Banyak sekali yang gua kenal gitu ya. Oke. Nah, kemarin nih gue dapat forwardan di WhatsApp gitu, satu inisiatif dari satu brand besar untuk ngumpulin, dia akan membayar atau dia akan membeli botol-botol bekas kita gitu ya, tinggal dikasih kontak satu nomor, terus nanti dia akan ambil terus bayar gitu, kayak dibeli botol bekasnya. Nah, terus gue forward ke temen gue. Terus, wah bagus nih inisiatifnya, katanya komentarnya gitu kan. Terus, lu udah coba belum? Belum, gue bilang. Gue bilang belum gitu. Terus, oke, ya. Nah, cuma sampai di situ aja gitu ya. Nah, tapi gue ngelihatnya kayak apa namanya? Ini karena orang tahu ada brandnya di situ, brand besar yang multinasional gitu ya. Itu kayak apa ya? Viralnya itu kurang gitu ya. Gue terima dari temen gue yang kerja di situ gitu ya. Terus abis itu gue ya udah gue forward deh ke satu grup gitu. Oke, kok lu dengerin? Halo? Putus nih. Oke. Sebentar. Maaf teman-teman, ini sedikit technical problem di koneksi biasanya. Oke, mungkin Handoko terputus, jadi saya akan stay tune teman-teman. Sebentar lagi Handoko akan datang lagi. Sebentar, saya kontak dia. Mana Handoko? Putus. Oke, kita sedang bicara, ngobrol-ngobrol sama Handoko Hendroyono. Topiknya adalah solidaritas dan kolaborasi saat krisis, kurang lebih gitu ya. Handoko ini
backgroundnya, oke, sambil nunggu dia datang, oke. Handoko ini backgroundnya adalah sebenarnya advertising. Uh, kemudian dari advertising, kemudian dia merambah ke film. Kemudian akhirnya sekarang ini dia baru-baru bikin kebun ide, dan terakhir yang project yang fenomenal adalah M-Block, yang dianggap sukses menghidupkan kembali satu space di tengah kota yang sebenarnya mati, tidak yang idle gitu ya. Dan kemudian menjadi tempat yang sangat hip, yang sangat happening gitu. Nah, tadi dibilang oleh Handoko bahwa dia juga sedang mengerjakan proyek-proyek serupa di tempat-tempat lain, di kota lain. Ini dari pengalaman saya dengan Handoko, dia sangat-sangat orangnya ini emang pemikiran strategisnya tuh bagus sekali. Dia selalu berpikir ke depan, visinya tuh ke depan, dan selalu datang dengan gagasan-gagasan besar gitu. Dan sangat di bidang apapun dia masuk, domainnya apapun, dia akan mengeluarkan satu pemikiran-pemikiran yang akhirnya dieksekusi dengan baik oleh tim di sekelilingnya. Oke. Sebentar, Handoko. Oke, belum datang. Oke, saya coba telepon dia kalau gitu, sebentar ya. Oke. Teman-teman, thank you. Saya sapa aja teman-teman yang ada di sini. Ada Wisnu Lockers, kemudian Pak Sony, thank you udah standby. Mbak Diana Nazir, ada Randy, halo Maya, ada Francisca, ada Ivena, kemudian ada Yehez Kill, ada Alfian, ada Tipikti, Handoko. Yes, ya. Kenapa Halo, tadi? sorry. Kenapa? Mungkin jaringannya nggak bagus. Sorry. Ya. Tadi lu ngomong apa ya? Gue lupa. Lupa. Ya, yang soal big company yang tadi Lutfi mau ngasih. Ya. Jadi, dan dianya jadi kayak kurang viral gitu loh. Yeah. Mungkin orang udah gitu. I don't know. Saya nggak punya nggak mau prejudice juga. Cuma saya nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang viral. Padahal mungkin inisiatifnya di backup dengan dana yang besar sekali. Ya. Ya mungkin sekarang ini kan disitulah menguntungkannya kita yang bukan siapa-siapa atau brand kecil ya, karena memang ya dari dulu sih mungkin Lutfi juga pernah dengar bahwa sinisme terhadap brand besar atau terhadap government gitu ya, itu tuh selalu ada. Jadi rejectionnya selalu belum apa-apa udah ada gitu. Jadi memang challenging banget bagi brand besar. Apalagi kalau di kalangan aktivis ya. Ya, betul. Oke. Nah, mungkin kita masuk ke project lu yang terakhir, yang terakhir yang kita tahu gitu ya. Yaitu M-Block. Yang gue tadi bilang pada saat lu putus tuh, tadi gue bilang bahwa ini project M-Block ini sangat fenomenal karena berhasil menghidupkan satu space yang idle, yang mati, kemudian menjadi tempat yang sangat happening, yang hit sekali. Semua orang nggak cool kalau belum ke situ gitu ya. Termasuk Diana Nazir tuh katanya belum ke situ. Ayo coba datang sana. Berarti belum semua orang ke situ. Nah, terus kemarin waktu di acara IAI itu kan satu panel sama Mas Jacob. Dia sharing juga mengenai M-Block itu. Dia menyebut placemaking gitu kan ya. Mungkin bisa diceritain apa yang dimaksud dengan placemaking di sini, Pak. Mungkin teman-teman. Ya. Jadi mungkin gue sama Mas Jacob punya pengalaman yang berbeda, punya angle yang berbeda. Suatu hari gue diskusi sama Mas Singgih sebenarnya, Singgih Kartono. Mas Singgih Kartono itu cerita
bahwa Mas, karena kita kan saling mengunjungi ya, gue sering ke Pasar Papringan dan dia juga sering ke M Block, sering ke Kebun Ide. Dia bilang bahwa Mas, yang kita lakukan ini namanya placemaking, dia bilang. Saya baru tahu, dia bilang. Dan orang justru yang ngasih tahu bahwa yang kita lakukan, yang Pasar Papringan lakukan tuh placemaking. Ketika dia diundang ke KL atau kemana gitu. Nah, terus akhirnya kita ngobrol lah tentang placemaking itu. Dan menyadarkan kita gitu bahwa memang benar yang kita lakukan adalah placemaking, dan kita buka di Google gitu, dan intinya adalah placemaking itu ketika kita menghidupkan sebuah tempat, memakai sebuah narasi, dan tempat itu memunculkan partisipasi publik. Jadi bukan commercial space. Yang menarik dari, mungkin contoh orang lain dulu, yang contoh dari Mas Singgi itu hanya muncul placemakingnya dari sepotong bambu. Jadi bayangkan narasinya dari bambu yang hidup, dan akhirnya bambu itu bisa dikembangkan dalam bentuk macam-macam, sepedagi, terus Pasar Papringan, terus dengan segala macam narasinya ya, memberdayakan masyarakat, melibatkan kreatif setempat. That's placemaking. Nah, akhirnya hampir sama disiplinnya. M Block itu juga sebenarnya bambu tadi kan aset ya. Kalau di M Block itu asetnya adalah gedung lama yang posisinya kebetulan di Melawai, yang dulu sebenarnya hub kreatif gitu, katakanlah seperti itu. Nah, ketika kita ngobrol sama Mas Yakob, ternyata Mas Yakob karena kuliahnya di arsitek, sementara gue sama di FISIP ya, kita nggak punya knowledge itu. Ternyata itu mata kuliah lama placemaking itu yang ada di arsitek. Jadi mungkin gue lebih nekat ngomongin placemaking dibandingin Mas Yakob, karena dia sudah pernah dapat kuliah placemaking. Jadi jadi cukup kuat ketika kita ngobrolin placemaking itu menjadi sesuatu yang sangat powerful gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini apakah walaupun di kuliah ternyata udah di kuliah arsitektur udah ada, tapi apakah sebagai sebuah sebuah activity gitu, apakah itu baru-baru ini aja dengan Papringan dan M Block atau gimana sebenarnya? Nah, kemarin yang menarik ada tamu dari Belanda, ada arsitek, dan cukup bangga juga sih, dia doktor malah, dua orang, dia cerita, terus dia menceritakan placemaking itu apa gitu, dan placemaking itu sebenarnya udah muncul dari di Belanda awalnya, itu udah dari tahun 60-an 70-an, karena di sana banyak gedung lama, gedung-gedung yang katakanlah bekas gereja harus disulap jadi katakanlah tempat hub, kreatif hub segala macam. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat udah common sebenarnya, dan akhirnya berkembang di banyak negara, di Amerika Latin, di segala macam. Jadi sebenarnya nggak usah jauh-jauh, di Singapura, di KL itu ada jelas ya, kayak di Hong Kong juga. Di Hong Kong juga ada ya, kayak di KL, di Singapura, di Malaysia itu Penang misalnya, kan kita bisa lihat ya, Georgetown gitu. Iya. Itu kalau di Indonesia ini berarti satu fenomena yang baru-baru aja terjadi gitu ya? Bilang gitu atau gimana? Mungkin belum jadi disiplin ya. Nggak berani ngeklaim juga. Kalau sebenarnya kalau kita mengacu ke sejarah sih sebenarnya gue sangat impress dengan dulu siapa sih namanya yang di Jogja itu, Romomangun ya. Romomangun dengan Kali Codenya itu sebenarnya placemaking itu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kalau bukan ya. Dulu Blok M gitu juga nggak? Kalau Blok M dulu? Blok M kayaknya bukan ya.
Kayaknya Bukan. Blok M ya, banyak yang kagetan, tapi yang sebagai pembelajaran juga apa namanya pembelajaran juga sebenarnya kan dulu pernah ada Pasar Santa, terus sempat heboh juga misalnya Gudang Sarinah segala macam. Nah, Iya, iya. kita memang belum membuktikan juga apa namanya M Block ini bisa sustain atau enggak, tapi kita menjadi disiplin untuk bahwa M Block ini harus sustain gitu. Oke, oke. Ya, apa namanya? Tadi ada yang komentar, oke. Placemaking itu, oh, intinya menghidupkan kembali tempat, membubuhkan narasi, dan membangun partisipasi publik. Oh, dia mengutip kata-kata lo tadi. Ya, Ya, bisa dibilang gitu. Ya. Oke, ini ada Fani, ada Nadia, ada Benu. Ini reuni ya. Oke. Oke. Nah, terus ada yang bilang narasinya, oh ini Dedi Iriawan, ini fashion designer nih. Dia rajin sekali hadir di IG Live. Oke, narasinya M Block itu bangunan perurinya atau nama kawasan Blok M-nya? Itu pertanyaan. Sebagai Ya, kawasan Blok M kan zaman dulu sangat fenomenal banget ya. Oke, bisa dijawab ya. nggak tuh pertanyaannya Mas Dedi? Ya, sebenarnya Blok M itu gua pribadi masuk lagi Blok M kan waktu Filosofi Kopi Ya, tahun 2015-an ya. ya, Dan apa namanya tadinya ngeri juga masuk apa Blok M karena apa kayaknya kesana nggak aman, terus apa nggak seperti dulu Blok M yang tahun 80-an 90-an gitu ya, jadi cukup ngeri. Jadi sebenarnya Blok M potensinya besar, tapi dia sebenarnya sebagai kawasan kurang dipandang lah gitu. Jadi sebenarnya apa namanya kita mencoba merevitalisasi Blok M gitu, karena Blok M sebagai kultur ya. Karena sebenarnya placemaking yang nggak boleh lupa juga adalah kita harus membangun kultur baru, ritual baru. Nah, contoh ritual baru adalah misalnya ritual apa namanya jalan kaki yang tadinya nggak ada. Ritual jalan kaki belum ada, dan kemarin dari riset sebenarnya salah satu keberhasilan placemaking itu ketika kita berhasil apa namanya memaksa orang untuk memiliki kultur baru, which is itu kulturnya jalan kaki. Yang tadinya mungkin ya jalan kaki di Jakarta kayaknya enggak deh, panas banget segala macam kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya memaksa menjadi habit baru itu menjadi kunci juga. Oke, itu salah satu indikator bahwa placemaking-nya misalnya saya berhasil gitu ya. Ya, betul, betul. Dan kebetulan juga mungkin karena pertama M Block itu kan strategis sekali dekat MRT, dekat terminal Blok M gitu. Terus sekarang trotoar Jakarta ini udah jauh lebih baik gitu kan. Jadi jalan kaki itu menjadi sesuatu yang oke, ternyata enak juga gitu ya. Walaupun mungkin nggak jam 12 kali ya. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Ya, Oke. betul. Ya. Oke, ini ada Valen dari Kompas kan? Oh, Mas Valen sekarang di Bintaro. Oh iya ya, di Bintaro itu toh. Magazine ya. Betul. Udah nggak di Kompas ya? Ya. Oke, ini Mas Dedi Iriawan bilang, aku juga arsitek, pernah kerjasama sama Mas Jakob. Oke, baru tahu. Aduh, sorry. Kayaknya banyak yang kerja sama Mas Jakob ya. Ya, dan banyak arsitek jadi macam-macam loh. Aduh, arsitek gimana sih? Jangan terlalu serba bisa gitu dong. Oke, apa namanya? Kembali lagi ke topik kita kok. Ya. Solidaritas dan kolaborasi. Oke. Nah, kalau mungkin pengertian banyak yang awam gitu ya mengenai kolaborasi gitu ya. Kolaborasi itu kerjasama dua pihak atau tiga lebih atau ya banyak juga boleh gitu, yang semuanya equal ataukah gimana nih sebenarnya yang dimaksud dengan kolaborasi itu? Iya. Memang kolaborasi itu kata-kata yang gampang diucapkan tapi nggak gampang dipraktekkan ya. Sebenarnya kolaborasi itu idealnya
memang equal. Kayak misalnya kita kolaborasi dengan contohnya dengan government deh. Itu yang paling sulit tuh. Kita kolaborasi dengan government itu harusnya logikanya tuh equal. Karena kalau tidak equal itu yang rugi, kalau ini menurut saya ya, yang rugi justru pemerintahnya sendiri karena tidak mendapat kontribusi yang terbaik dari kita. Itu hal yang paling sulit karena ketika kita biasanya kerjasama dengan pemerintah itu tidak begitu gitu. Jadi jujur aja di M-Block udah sering kita ceritakan juga. Tadinya kita geng berenam ini hendak kolaborasi sama Lokananta. Tapi nggak ketemu akhirnya. Justru kita akhirnya dengan Peruri yang equal dan enak, akhirnya kita bisa bekerja sama gitu. Karena walaupun kita juga macam-macam ya, bisa dicap sebagai sombong, apa segala macam gitu. Tapi sebenarnya kontribusi kita yang equal itu menjadi sangat penting ketika kita memang akhirnya kan di samping win-win kan juga harus memberi kepastian ke network yang kita bawa. Jadi itu yang membuat kita butuh banget yang namanya equal, kerjasama yang equal atau kolaborasi yang equal. Itu gampang sekali diucapkan tapi sulit. Terus terang kita sulit. Saya terus terang nggak terlalu gampang juga bisa menemukan spirit kolaborasi yang sifatnya bisa nyaman dan akhirnya bisa equal gitu. Kalau kecuali dengan tetap ada rule of the game-nya ya. Sorry. Kecuali dengan M-Block ini berarti. Ini dianggap sukses kolaborasinya. Kolaborasinya ya bisa dibilang begitu. Nyaman di semua pihak gitu. Oke, of course dengan segala catatan lah pasti ya. Pasti, Tapi ya, pasti. overall sukses. Karena berarti pemerintah dalam hal ini Perurinya mungkin dalam on the same page gitu, pengertiannya lebih berhasil lu yakinkan, berhasil lu kasih pengertian sehingga mereka akhirnya oke gitu ya. Iya, karena misalnya gini ya, misalnya katakanlah kita kan nggak bisa membayangkan ketika sebuah space pemerintah gitu ya, yang akhirnya orang-orang publik itu dengan sangat cinta duduk-duduk di area itu gitu ya, yang milik pemerintah gitu. Itu kan sesuatu yang sangat menguntungkan. Baru sadar bahwa ini Peruri ya. Jadi Peruri sebenarnya atau government diuntungkan dia menjadi dekat dengan publik. Nah itu kalau dia nggak kolaborasi dengan partisipasi publik lewat kita, partisipasi warga itu agak sulit. Ini misalnya gue pemerintah nih, emang gue perlu dekat dengan publik gitu kan? Pasti kan pemerintah akan nanya, oh iya, terus gimana? Perlu. Dia justru datang ke kita, saya perlu dekat dengan milenial. Saya perlu dekat dengan milenial, saya perlu dipandang sebagai sesuatu yang dekat gitu. Karena misalnya nih, kalau kita ngomong pragmatis jangka pendek, ketika dia rekrutmen orang-orang terbaik, dia kan membutuhkan millennials yang best talent lah. Itu kan dia punya halaman dalam tanda petik yang cukup baik gitu untuk menyambut para millennials yang jadi talent pool-nya dia gitu misalnya. Kok gini, misalnya dari kolaborasi dengan Peruri ini ya, apakah Peruri diuntungkan? Of course Peruri diuntungkan dengan ini tadi ada untuk kalau rekrutmen gampang lah, udah ada di situ kan orang-orang yang terbaiknya gitu kan. Tapi apakah diuntungkan dengan kreditnya tuh semuanya tuh mengarah kepada yang di luar Peruri, misalnya lu dan teman-teman. Perurinya sendiri seperti misalnya sebagai pihak yang dipakai space-nya gitu loh. Itu gimana? Ini gue cuma bertanya dari sebagai awam yang nggak tahu lah ya. Benar-benar nggak. Ya, pertama kan ada katakanlah kalau hitungannya yang tangible kan pasti skema bisnis ya. Kan ada skema bisnis. Jadi Peruri sebagai landlord katakanlah, kita kan ada konsekuensi bisnis sesuai dengan proposal bisnis yang kita bawa, sehingga kita
akan memberikan kontribusi secara keuangan bagi Peruri, karena kan landlord is landlord gitu ya. At the end of the day itu bisnis gitu kan. Satu itu. Kedua, sebenarnya yang intangible tadi apa pertanyaannya kurang lebih? Kreditnya nih apa yang nama baiknya tuh apakah Peruri juga mendapatkan rub-off Oh efeknya? iya iya. Saya yakin dia dapat ketika dia kalau dalam konteks yang intangible gitu, kredit gitu. Walaupun itu juga harus dengan pemahaman yang sangat wise gitu ya. Yang dapat jelas dia ketika dia berhasil menstimulus partisipasi publik lewat kami gitu. Itu kan satu kredit yang luar biasa. Dan akhirnya menjadi tempatnya itu menjadi produktif segala macam. Oh, saya yakin itu kredit yang sangat signifikan dari segi angka bisa dijustifikasi, dari segi intangible-nya juga bisa dijustifikasi gitu. Oke. Peruri melakukan inisiatif ini kemudian direspons oleh lu dan teman-teman gitu ya. Terus kan bisa dikatakan berhasil ya. Apakah itu menjadi satu semacam model bagi BUMN atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang pasti punya banyak idle space seperti Peruri ini gitu. Apakah itu ada mengarah ke sana akhirnya menjadi satu, oh ini model bagus nih si Peruri ini, kita ikutin juga nih di BUMN lain dong, ikutin dong gitu. Apa itu ya, itu terjadi nggak atau gimana? Itu sangat terjadi, dan spirit yang kita pengen sebarkan justru kita menawarkan teman-teman atau publik gitu ya untuk melakukan hal yang sama. Karena bayangkan BUMN itu ada 140 lebih BUMN dengan aset ya. Lutfi kan dari vintage ya, jadi pasti sangat paham gedung-gedung lama begitu banyak, dan itu kenapa nggak kita hijack gitu ya dalam tanda petik gitu ya oleh pelaku kreatif gitu, nggak cuman gua dan teman-teman, tapi mungkin Lutfi bisa melakukan, arsitek yang lain bisa melakukan, karena itu benar-benar harus dikeroyok justru. Karena bayangkan, yang punya bukan hanya BUMN loh, yang punya juga provinsi, kota, segala macam, dan semua di tempat yang sangat strategis, dan mereka nggak ngerti, mereka nggak ada clue mau diapakan gitu. Jadi kalau yang kami rasakan jelas beberapa BUMN menghubungi dan akan menjadi proyek gitu. Tapi gue yakin teman-teman yang lain akan bisa melakukannya juga gitu. Oke. Ini tadi komentar dari dari Mas Dedi yang arsitek. Sebenarnya gemes sama kawasan Kota Tua. Oke. Itu aku udah dengar sih soal problemnya di kawasan Kota Tua. Mungkin tapi gue pengen dengar lu gimana, lu pasti pernah juga ada encounter dengan mereka gimana? What is happening di Kota Tua sampai kok gitu terus? Kalau secara fair dulu sih sebenarnya Kota Tua di Jakarta itu cukup berbeda dengan katakanlah di Semarang gitu ya. Satu, patokannya yang secara resmi aja deh, Semarang kan sudah masuk di UNESCO ya. Heritage ya, UNESCO, dan Jakarta, Kota Tua Jakarta tidak masuk gitu ya. Sebenarnya sederhana sih, karena orang Semarang, lingkungannya di situ paling tidak, itu masih sangat cinta dengan kota lama, Kota Tua. Sementara di Jakarta, itu orang-orang yang tinggal di daerah situ tuh udah nggak, sangat terganggu dengan mungkin kalau ngomong kasar, sangat terganggu dengan Kota Tua itu gitu. Jadi tidak ada jadi tidak ada modal sosial, sehingga mungkin UNESCO juga nggak meloloskan, mungkin nggak seperti itu ininya penilaiannya. Tapi itu merepotkan untuk dibangun sih, jujur. Bukan karena itu mungkin iya, tapi gue nggak bisa jawab. Tapi mungkin iya, ya mungkin ada hubungannya karena lokasinya di area bisnis segala macam ya. Dan memang harus ada effort yang sangat luar biasa di situ. Untuk dulu pernah Philcop hampir buka di situ, jadi sedikit banyak tahu gitu, dari satu landlord pindah ke landlord lain segala macam. Tapi secara infrastruktur sendiri juga cukup berat ya untuk
untuk dihidupkan, kecuali ada biaya yang cukup besar gitu. Kalau untuk skala-skala yang cuman gerilya-gerilya gitu kayaknya enggak. Oke. Kalau gitu gini, untuk membuat sebuah placemaking program gitu ya, atau menjadikan sebuah tempat menjadi seperti M-Block, sukses, HIP dan lain-lain, itu formulanya? Yang pertama pasti aset manajemen ya, dan terutama narasi sebenarnya, kepandaian kita untuk membangun narasi tempat itu gitu. Dan sebenarnya banyak sekali di Indonesia ini misalnya kayak kemarin ke mana ya, ke Surabaya gitu, ada bekas bioskop, saya lupa namanya apa, di pinggir di dekat alun-alun gitu. Itu keren banget gitu ya, dan itu sebenarnya waduh sayang banget itu nggak bisa jadi sebuah placemaking gitu, karena narasinya begitu banyak, ekosistemnya juga bagus gitu, misalnya film Indonesia segala macam. Itu misalnya salah satu contoh sederhana. Atau misalnya bekas gedung PTP gitu, narasi tentang kopi, tentang kakao, tentang mungkin jalur rempah apa segala macam, itu kan banyak sekali gitu. Jadi sebenarnya di placemaking ini yang juga harus diingat, ada placemaking offline, placemaking experience, dan placemaking digital. Placemaking digital itu sebenarnya kemungkinannya juga sangat banyak untuk bisa dibangun gitu. Bayangkan kita kan tahu ya, kayak walaupun bukan placemaking kayak museum macan gitu, logikanya kan bisa dibangun museum macan, kenapa nggak bisa dibangun saya katakanlah museum perkebunan gitu misalnya nih. Kalau kita bangunnya benar gitu ya, mungkin ya orang-orang seperti Lutfi dan teman-teman, gue yakin punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk bisa membangkitkan itu gitu. Cuman yang menjadi seninya sebenarnya disiplin membangun ekosistem itu harus menjadi disiplin awal gitu, dan itu kelihatannya butuh butuh effort yang passion yang mungkin agak ya gila dikit lah kasarnya gitu. Oke. Apakah mungkin ini kembali ke menjadi masalah klasik di faktor pemerintah? Apakah faktor sebabnya adalah antara lain faktor pemerintah yang biasanya dulu agak suka clueless dengan perkembangan, dengan pemikiran-pemikiran baru gitu kan. Jadi selalu ide-ide baru datang bukan dari pemerintah gitu. Apakah pemerintah masih kedodoran, keteteran dengan merespon terhadap perkembangan ini, ataukah pemerintah sekarang udah udah lumayan banget gitu loh, lebih gampang ngobrolnya, atau gimana? Jujur, untuk memaksakan pemerintah yang punya aset itu dan tiba-tiba menjadi ahli placemaking juga nggak mungkin rasa-rasanya, karena dia kompetensinya bukan di situ ya. Kompetensinya bukan misalnya ngebayangin PTP gitu ya, atau katakanlah PGN atau kantor pos gitu. Dia kan tidak punya disiplin, katakanlah gue aja juga sok tahu gitu kan, gue bukan arsitek segala macam gitu ya. Untuk dia tiba-tiba harus tahu banyak tentang arsitek, mungkin planologi, komunitas kreatif segala macam. Jadi sebenarnya masalahnya bukan sesederhana pemerintah nggak punya clue atau pemerintah punya kemauan, tapi memang harus bekerja sama dengan orang-orang seperti kita. Kalau gue yakin ya, harus kerjasama dengan komunitas-komunitas, dengan mungkin asosiasi gitu-gitu. Oke, ini bahwa itu sih terbuka, boleh terbuka sih dari government, boleh terbuka. Pemerintah, lu bisa ngerasain ya, setiap kali kita berinteraksi dengan pemerintah, semakin hari semakin lebih terbuka dan lebih responsif dan lain ya. Oke, ini Mbak Diana Nazir ini komentar. Stakeholder Kota Tua yang terlalu banyak. Kota Tua tuh stakeholdernya terlalu banyak. Kalau hanya satu ownership pasti lebih clear, lebih gampang. Itu Mbak Diana ini banyak sekali jadi konsultan di banyak kementerian. Jadi pasti dia benar. Iya benar. Itu sih benar, setuju. Kemudian ini ada yang kasih kesimpulan-kesimpulan dari omongan lu nih kok.
Oke, Pak Rahmen, oke, thank you. Gue bacain biar teman-teman juga bisa dengar. Perspektif dari pemanfaatan lokasi milik BUMN atau negara. Satu, membuka pendapatan dari aset lokasi milik Peruri atau Perusda lainnya. Dua, menjadi media adaptif untuk membangun awareness. Tiga, kolaborasi antar komunitas kreatif, arsitek, penggiat seni, dan lain-lain. Ini jadi intangible asset. Otomatis masyarakat merasakan sendiri keterlibatan pemerintah buat ngertiin apa yang masyarakat ingin. Oke. Ya, oke, ini ada Julio. Oke, Julio komentar. Saya penasaran banget sama mimpi terbesar seorang Pak Handoko. Mimpinya lu apa lu? Tuh ditanya tuh. Bentar, sebelum jawab gue baca yang lain. Kapan bikin buku lagi, Mas? Oke, lu terserah jawab yang mana tuh. Ya, kalau bikin dari Miturners. Bikin buku lagi sih, lagi semangat lagi. Tadinya cukup lama nggak semangat. Setelah buku Artisan Brand, sekarang menjadi pengen bikin tentang bikin buku tentang ruang sih, tentang ruang ya, tentang space lah. Belum tahu judulnya apa, dan kayaknya itu mudah-mudahan bermanfaat karena memang momentumnya kayaknya kita kembali ke lokal dan kembali ke real space gitu-gitu. Itu kayaknya akan jadi perhatian sih. Kalau pertanyaan sebelumnya tadi apa ya? Ini ya, keinginan. Mimpinya apa? Mimpinya apa ya? Bingung juga kalau ditanya mimpi ya. Brand lokal menjadi berjaya aja sih. Tetap konsisten di situ. Lokalitas lah, brand lokal. Oke. Karena lu ngomong brand, kan buku terakhir lu judulnya Brand Artisan. Ya. Bisa diceritakan nggak di sini ke teman-teman nih? Apa yang dimaksudkan brand artisan? Jadi Artisan Brand itu sebenarnya buku yang gua tulis berdasarkan dari pengalaman sih. Karena pertama adalah sesederhana dari filosofi kopi, jadi tahu gitu bahwa konsumen itu ternyata suka banget sesuatu yang katakanlah istilahnya traceability-nya jelas. Jadi kalau kopi itu dia konsumen menuntut gitu, ini kopinya dari mana, diolahnya seperti apa, profilnya seperti apa, dan yang bikin baristanya siapa, sampai rosternya siapa gitu-gitu ya. Jadi itu menjadi awal dari ternyata konsumen seperti itu. Dan setelah gua riset ternyata juga terjadi juga di fashion, terjadi juga di mungkin di arsitek juga, di interior juga. Akhirnya meriset banyak produk, banyak brand, terutama brand lokal. Dan akhirnya benar kesimpulan gue bahwa sekarang memang zamannya brand artisan gitu. Artisan brand itu sangat dibutuhkan dan katakanlah narasi-narasi seperti itu harus dipahami oleh pembuat brand gitu. Dan mungkin Lutfi juga ngerasain juga dengan furniture segala macam itu kan orang kan pengen tahu prosesnya gitu. Jadi itu yang melatar belakangi. Dan itu gue research banget, interview banyak orang lah, lebih dari 100 orang gue interview pelakunya, dan tapi bukunya tipis, walaupun banyak yang diinterview, tapi bukunya sangat tipis. Maksudnya itu implisit beli deh, pasti nggak mahal gitu loh, karena bukunya enggak juga. Harganya sama yang sebelumnya. Maksudnya bikin buku sekarang. Mungkin Lutfi dulu tahu waktu gue bikin buku Brand Gandelo cukup tebel dan lu malah bilang udah deh lu masuk tebel banget sih, udah segini aja gitu kan. Nah yang sekarang itu bikin buku tuh semakin berat gitu, semakin kesini semakin berat karena kayaknya semua udah ada di Google, sudah ditulis segala macam, jadi berat banget lah untuk tulis itu. Semoga bukunya nanti bisa collab sama seniman lokal buat artwork design. Emang selalu seniman lokal kan? Lu kan sangat lokal oriented kan? Udah pasti Mas, Mbak Miturners atau Mas ya salah. Ini biasanya nih kita udah hampir selesai nih Pak.
Oke, Ya. ini words of wisdom dari lu sebagai seorang pekerja kreatif, pemikir kreatif, gitu, pelaku segala macam ya, dari advertising, kopi, film, sekarang place making. Gitu. Aduh, apa ya, pertanyaannya berat juga ya. Coba minta nasihat aja. Kalau gue sih rasanya semakin kesini kok semakin semakin penting yang namanya personal branding ya. Karena antara brand yang mungkin kita punya sama personal branding itu semakin nempel gitu. Ya jadilah diri sendiri gitu, dan apa yang kita ingini ya lakukan gitu, dan kayaknya dengan begitu bisa ngedrive energi kreatif kita gitu, fokus aja dengan apa yang kita mau gitu, walaupun itu mungkin ada yang nggak suka atau ada yang kurang setuju atau segala macam. Kayaknya sekarang zamannya memang lebih ke personal ya, lebih ke personal. Jadi kalau kita punya agenda yang jelas dan purpose-nya jelas ya, just do it gitu. Begitu. Ya. Oke, ya udah. Kalau gitu, thank you so much. Ini waktunya apa namanya? Sama-sama. Yes. Besok jam 4 juga kita akan ngobrol-ngobrol sama yang namanya Dian Hasan. Oke, ini Lutfi Hasan. Nah, besok namanya Dian Hasan. Kita ngobrol-ngobrol Hasan Brothers. Katanya dia janji mau datang loh hari ini ke sini. Oke, apa namanya, akan ngobrol-ngobrol mengenai, topiknya agak lupa, tapi tungguin aja sama Dian, karena Dian ini orangnya sangat energetik, Tentang selalu sepeda atau co-working space? Lupa. Topiknya lupa. Tapi ngomongin soal merespon terhadap krisis ini sama. Oke, apa sama Dian Hasan jam 4 juga. Besok ada pengumuman ya. Nah, balik lagi ke Handoko. Kok thank you banget waktunya, udah Sama-sama. 1 jam. Thank you, 1 jam sharing sama teman-teman, ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Sebenarnya gue tuh mencuri ilmu dari lo, tapi mencurinya bareng-bareng bersama 26 orang yang ada di sini. Thank you banget. Dan sampai ketemu lagi, dan teman-teman thank you udah hadir di sini ya. Besok jam 4 kita ketemu lagi di sini. Thank you ya, Kok. Thank you.